Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rakisya Dezal Latif dengan NIM 241572010011 dari Prodi Sistem Informasi. Pada video ini aku akan jelasin implementasi automated testing pada aplikasi Minibank, khususnya pada fitur autentikasi dan otorisasi. Dalam proses pengujian ini, aku menggunakan framework Playwright dengan bahasa TypeScript untuk melakukan end-to-end testing, yaitu metode pengujian yang bertujuan untuk memastikan seluruh alur aplikasi berjalan dengan baik dari sudut pandang pengguna. Jadi pengujian ini itu mensimulasikan aktivitas pengguna secara langsung, mulai dari buka halaman, ngisi form login, sampai verifikasi hasil yang muncul pada aplikasi. Selanjutnya, aku akan jelasin struktur kode yang digunakan pada proses pengujian tersebut. Sebelum masuk ke file pengujian utama, saya akan menjelaskan terlebih dahulu file login page TypeScript. Nah, file ini menerapkan konsep POM atau Page Object Model, yaitu merupakan sebuah desain pattern dalam automated testing yang bertujuan memisahkan lokasi elemen-elemen halaman dengan logika pengujian. Dengan cara ini, kode menjadi lebih rapih, mudah dibaca, mudah dikembangkan, dan lebih mudah dipelihara apabila terjadi perubahan pada tampilan aplikasi. Nah, pada kelas login page ini terdapat beberapa lokator atau penunjuk halaman. Sebagai contoh, di baris 15 di sini itu digunakan untuk menyimpan lokator input username. Terus di baris 16-nya ada password. Terus ada 17-nya ada login, submit. Terus yang bagian 20-nya ada drop down module. Nah, selain lokator kelas ini juga memiliki beberapa helper method yang akan dipanggil oleh file pengujian. Di antaranya ada navigate, login, expect error message, sama expect logout message. Sebelah sini ada navigate, ada login, sama expect error message. Nah, selanjutnya aku masuk ke file outpath.ts. Pada baris pertama dan kedua ini dilakukan proses import terhadap library yang dibutuhkan. Yang pertama, kita import dulu test aspect-nya dari frameworknya Playwright. Terus yang kedua, kita import class login page yang sebelumnya udah dibuat menggunakan konsep POM. Dengan demikian, seluruh helper method yang ada pada login page dapat digunakan di file pengujian ini. Lalu pada baris keempat digunakan fungsi test describe. Test describe ini digunakan untuk mengelompokkan beberapa test case yang memiliki topik yang sama. Pada contoh ini, di seluruh pengujian berkaitan dengan fitur authentication dan authorization, sehingga semuanya ditempatkan dalam satu test suite yang sama. Nah, skenario pertama bertujuan untuk menguji kondisi ketika pengguna ini masukin username atau password yang salah, atau disebut dengan negative testing. Pada baris ke-7 ini dibuat objek baru dari kelas login page. Terus pada baris ke-8 ini dijalankan untuk membuka halaman login, navigate. Terus yang ke-9 ini metode login dipanggil menggunakan username atau wrong user, dan passwordnya itu wrong pass. Nah, karena datanya tuh nggak valid, maka sistem itu harusnya menolak proses login. Terakhir, di halaman 12 dilakukan proses assertion menggunakan metode expect error message untuk memastikan bahwa halaman benar-benar menampilkan pesan login gagal. Apabila pesannya udah muncul, maka pengujiannya dinyatakan berhasil. Terus ada skenario yang kedua, yaitu positive testing, di mana kita itu menguji kondisi normal ketika pengguna itu berhasil menggunakan fitur logout. Jadi langkah pertamanya itu melakukan login menggunakan akun yang valid dengan username-nya Zan, juga passwordnya juga Zan. Terus kalau misalnya udah berhasil,
kita cari tombol logout dengan fungsi page locator nih. Terus abis itu kita klik tombol logoutnya pakai ini, klik fungsi klik. Setelah itu kalau misalnya udah berhasil keluar, kita lanjut ke verifikasi yang pertama. Verifikasi yang pertama itu kita mastiin penggunaan itu diarahkan kembali ke halaman login, atau yang kedua itu kita pastiin muncul notifikasi bahwa proses logout itu udah berhasil dilakukan. Nah, kalau misalnya dua kondisi tersebut udah terpenuhi, berarti fitur logoutnya itu dikatakan berjalan dengan baik. Lalu pada skenario yang ketiga yaitu menguji authorization atau hak aksesnya. Pada contoh ini pengguna login menggunakan akun customer service. Terus kalau misalnya udah berhasil login, pengguna mencoba mengakses halaman dashboard admin secara langsung melalui URL. Hal ini mensimulasikan tindakan ketika seorang pengguna mencoba membuka halaman yang sebenarnya bukan hak aksesnya. Selanjutnya, program mengambil alamat URL yang sedang aktif, kemudian melakukan assertion untuk memastikan bahwa URL tersebut tidak mengandung alamat dashboard lain. Artinya, sistemnya berhasil menolak akses tersebut sehingga pengguna tidak dapat masuk ke halaman admin. Dengan demikian, mekanisme role-based access control ini pada aplikasi telah bekerja sebagaimana mestinya.